Baik, adik-adik, sekarang kita akan lanjutkan materi kita tentang konsep-konsep yang sering digunakan di akuntansi manajemen, yang khususnya itu adalah konsep tentang biaya. Jadi, yang pertama kita harus paham dulu biaya itu apa. Jadi, pada prinsipnya biaya adalah pengorbanan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, ada dua hal yang harus digarisbawahi dalam memahami biaya itu apa. Jadi yang pertama ada pengorbanan sumber daya. Jadi ada yang kita korbankan sumber dayanya. Misalnya kita mengeluarkan uang, kita menukar gedung kita, menukar tanah kita, dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu adalah untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengorbanan yang kita lakukan itu untuk mencapai tujuan. Jadi di sini misalnya contohnya kita membeli bahan baku untuk bisa menghasilkan produk. Nah, berarti bahan baku itu adalah biaya. Nah, kemudian biaya itu sendiri bisa diklasifikasikan berdasarkan banyak hal. Di sini misalnya diklasifikasikan berdasarkan perilakunya, berdasarkan fungsi, dan juga bisa diklasifikasikan, dikaitkan dengan hubungannya dengan produk atau periode. Nah, secara umum dalam pabrik gitu ya, jadi karena kita mungkin kemarin akuntansi biaya banyak membahas tentang pabrik, maka biaya-biaya atau contoh elemen biaya dalam proses produksi, yaitu dalam pabrik, itu komponennya tuh tiga. Jadi ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Jadi ini contoh biaya produksi. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting konsepnya itu adalah objek biaya. Objek biaya itu adalah segala sesuatu yang ingin kita ukur biayanya. Jadi sekali lagi objek biaya itu adalah segala sesuatu, jadi bisa apa saja yang ingin kita ukur biayanya. Jadi contohnya produk yang diproduksi. Jadi kalau kita ingin mengetahui berapa sih biaya untuk membuat produk baju gitu ya, maka objek biayanya adalah baju. Kalau misalnya dalam sebuah kampus ya, di kampus ini misalnya ada layanan perkuliahan seperti saat ini. Kita ingin tahu berapa sih biaya yang dikeluarkan dalam rangka memberikan layanan perkuliahan, maka objek biayanya adalah layanan perkuliahan. Ya, kemudian bisa juga kita ingin tahu berapa sih biaya dari departemen penjualan, maka objek biayanya adalah departemen penjualan. Jadi kita akan mengukur berapa sih biaya-biaya yang dikeluarkan oleh si departemen penjualan. Kalau objek biayanya baju, maka kita ingin tahu berapa sih biaya yang kita keluarkan untuk membuat baju. Ya, jadi itu objek biaya. Jadi bisa apa saja, tidak harus produk. Nah, kalau kita sudah tahu mau mengukur biaya apa, alias kita sudah bisa mengidentifikasikan objek biayanya, maka kita bisa menentukan sumber biayanya apa. Kemudian kita bisa mengalokasikan biaya dengan baik. Jadi jangan sampai adik ingin mengukur biaya untuk membuat baju, tapi adik sibuk menghitung berapa sih biaya kain celana yang masuk ke baju kemeja. Karena itu dua hal yang berbeda, ya. Nah, kalaupun ada sumber biaya yang terjadi atau ada biaya yang kita keluarkan dinikmati oleh baju dan juga dinikmati oleh celana, misalnya biaya listrik gedung pabrik gitu ya. Jadi meja dan kemeja dan celana itu dihasilkan di satu gedung pabrik yang sama, listriknya kan jadi satu. Maka berapa yang akan kita kasih atau kita bebankan ke baju, ke meja, berapa dibebankan ke celana, itu kita akan menggunakan alokasi biaya. Jadi intinya adalah kita harus tahu dulu, kita mau mengukur biaya apa. Biaya baju. Nah, dari situ kita tentukan apa saja sumber-sumber biaya dalam rangka membuat baju. Apakah itu hanya dinikmati oleh baju saja atau dinikmati juga oleh produk lain? Kalau dinikmati produk lain, maka akan ada proses alokasi biaya.
Nah, ini penjelasan saya tadi itu berkaitan dengan biaya langsung tak langsung, direct cost versus indirect cost. Biaya langsung adalah biaya yang bisa kita identifikasi secara langsung dengan objek biaya. Contohnya tadi, bahan baku yang digunakan untuk membuat baju. Itu kita bisa ketahui dengan jelas. Untuk membuat sebuah baju, bahan baku yang diperlukan adalah kain baju. Berapa habisnya kain baju itu juga mudah kita telusuri. Nah, kalau biaya tidak langsung ini kita sulit mengidentifikasikan secara langsung ke objek biaya. Contohnya kalau tadi listrik, ini contoh lainnya, biaya listrik kan masuk utilitas ya. Misalnya sewa gedung pabrik. Gedung pabriknya satu. Tidak bisa kita identifikasi secara langsung baju ini menikmati berapa ya biaya sewanya. Yang mungkin kita lakukan kalau biayanya sifatnya tidak langsung adalah dengan membuat alokasi. Jadi kalau biaya langsung mudah diidentifikasi dan dialokasikan full gitu secara utuh ke objek biaya tertentu. Kalau biaya tidak langsung dia menggunakan alokasi dengan metode-metode tertentu. Contohnya di sini alokasi overhead. Dalam contoh tadi, satu gedung pabrik kita bayar sewa, membuat baju dan celana di gedung pabrik yang sama, misal gitu ya, anggaplah bagian membuat baju itu setengah luasan gedung pabrik, celana juga setengahnya. Maka kita akan mengalokasikan biaya sewa gedung pabrik itu dengan cara membaginya berdasarkan luasan gedung pabrik. Karena setengah-setengah berarti ya tinggal dibagi 2. Nah, kemudian klasifikasi biaya berikutnya ada istilah biaya periode atau biaya periodik, kemudian ada juga biaya produk. Nah, biaya periode itu adalah biaya yang dikeluarkan selama periode akuntansi tertentu dan dia tidak berkaitan langsung dengan proses produksi. Contohnya biaya administrasi dan pemasaran. Jadi, kalau di laporan keuangan adik lihat penjualan dikurangi harga pokok penjualan, kemudian ada laba kotor. Nah, di bawahnya ada biaya administrasi umum dan penjualan untuk operasionalnya. Nah, itulah yang disebut dengan biaya periode, yang biaya yang bagian bawahnya. Nah, kalau biaya produk itu biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan produksi barang. Contohnya adalah bahan baku dan tenaga kerja langsung. Jadi, dua jenis biaya ini pasti berkaitan langsung dengan proses produksi barang, alias memproduksinya. Nah, itu disebut dengan biaya produk. Nah, pengaruh dari klasifikasi ada biaya periode, ada biaya produk. Nah, itu kaitannya dengan perlakuannya nanti. Biaya produk atau biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi produk itu akan dimasukkan sebagai persediaan. Jadi ini mata kuliahnya kemarin akuntansi biaya banyak ya bahas persediaan. Kapan dia akan dicatat sebagai biaya di laporan laba rugi? Ketika produk sudah laku terjual. Sepanjang produk itu belum laku terjual, maka biaya-biaya yang terjadi itu masih terhimpun dalam nama persediaan di neraca. Nah, kalau biaya periode itu langsung dicatat ke laba rugi. Jadi ini adalah hal yang sudah biasa adik-adik kerjakan, yaitu saat menyusun laporan laba rugi. Nah, kemudian ada perilaku biaya. Perilaku biaya itu ada biaya tetap, biaya variabel, biaya campuran. Kalau biaya tetap, biayanya itu tidak berubah. Sekalipun terjadi perubahan volume produksi atau penjualan. Jadi di sini sebenarnya ada tambahan garis bawahnya yaitu sepanjang dia berada di rentang tertentu. Kemudian biaya variabel dia berubah-ubah proporsional. Ya, seiring dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Berikutnya biaya campuran, namanya juga campuran, berarti ada unsur biaya tetapnya dan ada unsur biaya variabel. Jadi misalnya contohnya biaya listrik mungkin ada abonemen gitu ya. Jadi abonamennya biaya tetap, kemudian penggunaan KWH-nya yang berubah-ubah itu akan disesuaikan dengan penggunaan KWH-nya. Jadi ada eh, dua komponen biaya di sana. Nah, kalau kita sudah memahami perilaku biaya, itu akan membantu manajemen dalam mengambil keputusan, baik berkaitan dengan pricing, menyusun anggaran, dan juga dalam rangka perencanaan kapasitas. Ya, jadi
kita harus benar-benar mengetahui bagaimana perilaku biaya itu supaya bisa memutuskan atau membantu manajemen dalam memutuskan harga, menyusun anggaran, dan lain-lainnya. Berikutnya, klasifikasi biaya dilihat dari relevan tidak relevan. Jadi, relevansi ini dikaitkan dengan pengambilan keputusan. Biaya yang terjadi akibat pengaruh keputusan manajemen dan ini digunakan dalam pengambilan keputusan ya, itu kita sebut dengan biaya relevan. Jadi kalau biaya yang kita keluarkan itu memang sudah ada dari sananya, bukan karena ada keputusan tertentu terus terjadi biaya, maka itu dia biayanya disebut tidak relevan. Jadi biaya tidak relevan, biaya yang tidak dipengaruhi oleh keputusan manajemen. Di sini contohnya biaya tenggelam. Jadi nanti adik-adik akan belajar tentang biaya relevan tidak relevan pada materi berikutnya. Jadi maksud di sini relevan tidak relevan itu adalah ketika ada keputusan, misalnya apakah saya akan membeli saja produk tertentu atau saya buat saja sendiri produk itu. Nah, begitu saya mengambil keputusan, tak gitu ya, saya memutuskan, oke, saya beli saja dari luar. Nah, biaya yang terjadi setelah saya mengambil keputusan itulah yang disebut dengan biaya yang relevan. Kalau biaya itu sudah terjadi sebelum kita mengambil keputusan, maka itu tidak perlu kita pertimbangkan dalam mengambil keputusan. Alias dia kita sebut tidak relevan. Nah, jadi pemahaman tentang relevan tidak relevan ini membantu perusahaan mengevaluasi keputusan investasi dan berkaitan dengan masalah strategi operasional. Nah, ini contoh biaya relevan tidak relevan. Biaya relevan misalnya tambahan bahan untuk memproduksi unit. Jadi, kalau misalnya saat ini manajer memutuskan, oke, kita tambah deh produksinya lagi 1.000 unit. Nah, setelah saya memutuskan, oke, tambah 1.000 unit, maka akan muncul biaya tambahan biaya bahan baku. Nah, karena bahan bakunya bertambah biayanya, akibat keputusan yang saya ambil itu, maka biaya bahan ini kita sebut dengan biaya yang relevan. Kemudian yang tidak relevan, misalnya ketika saya putuskan, oke, kita tambah deh produksinya untuk bulan ini saja 1.000 unit. Biaya sewa mesin itu misalnya ya, sewa mesin. Sewa mesin kita yang kita sewa itu kapasitasnya memang besar. Begitu saya memutuskan, oke, saya tambah produksinya 1.000 unit, apakah saya akan menyewa mesin baru? Ternyata tidak. Kita cukup pakai mesin yang lama. Biaya sewanya sudah dikeluarkan sebelum kita mengambil keputusan. Nah, kalau yang seperti itu, berarti dia tidak relevan. Karena dia sudah, biaya itu dikeluarkan di masa lalu sebelum kita mengambil keputusan. Nah, berikutnya ada istilah-istilah biaya yang juga sering kita akan dengar dalam akuntansi manajemen. Itu ada istilah biaya kesempatan, sering disebut dengan opportunity cost, ada biaya tambahan atau incremental cost, dan kemudian ada biaya tenggelam atau sunk cost. Jadi, tiga jenis biaya ini tambahan konsep gitu ya. Nah, biaya kesempatan opportunity cost ini adalah biaya peluang yang hilang ketika sumber daya kita pakai untuk satu opsi tertentu, bukan untuk opsi lain yang mungkin saja lebih menguntungkan. Jadi, opportunity cost atau biaya kesempatan ini perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Ya. Kemudian berikutnya ada incremental cost. Biaya ini terjadi hanya ketika ada suatu tindakan kita ambil dan contohnya ini misalnya kayak sama kayak tadi ya, tambahan bahan baku. Jadi biaya tambahan atau incremental cost ini adalah sifatnya relevan. Biaya kesempatan juga dia sifatnya relevan. Jadi begitu saya mengambil keputusan, waduh ternyata ada peluang yang hilang nih. Ya. Jadi itu relevan atau perlu kita pertimbangkan dalam mengambil keputusan. Kemudian ada biaya tenggelam atau terbenam, bahasa Inggrisnya sunk cost gitu ya. Nah, kalau sunk cost ini sifatnya tidak relevan. Jadi biaya ini kita sudah keluarkan, sewa mesin sudah kita lakukan sebelumnya, dan ini tidak bisa berubah akibat keputusan yang kita ambil sekarang.
atau kita ambil besok gitu ya, itu biaya tenggelam atau sunk cost. Nah, secara ringkas materi konsep biaya ini saya bisa sarikan. Jadi, kalau adik-adik memahami istilah-istilah dan konsep biaya yang tadi dijelaskan, maka adik-adik akan lebih mudah dalam membantu manajemen mengelola dan mengendalikan biaya secara efektif. Kemudian perilaku biaya membantu perusahaan dalam membuat keputusan strategis berkaitan dengan biaya produksi dan operasi. Jadi kalau biaya itu tetap adik mengambil keputusan tertentu, mungkin biaya ini kan tidak berubah. Jadi itu bisa apa ya, kayak diabaikan gitu ya. Jadi dia tidak relevan dalam mengambil keputusan kalau biayanya sifatnya tetap. Walaupun tidak semua biaya tetap bersifat tidak relevan ya. Jadi nanti kita lihat di materi relevan irrelevant cost. Nah, ini biaya relevan tidak relevan berperan dalam menentukan keputusan yang menguntungkan perusahaan. Nah, penjelasan detail tentang konsep biaya termasuk perilaku biaya, silahkan adik-adik bisa lihat video saya yang lain, mungkin bisa ditonton sendiri. Silahkan untuk hari ini materinya sudah berakhir. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akan akhiri. Terima kasih banyak.